Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Ziyadul Harjulinata dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Ivan Anastasudi dengan NIM 164254042, kemudian ada Francesca Jessica Matea dengan NIM 164257074, kemudian ada saya sendiri yaitu Muhammad Ziyadul Harjulinata dengan NIM 164259098, kemudian ada Muhammad Rais Antarestian dengan NIM 164252202. Kami di sini menjelaskan tentang sistem ventilasi tambang yang terintegrasi dengan berpikir komputasional. Nah, sebelumnya apa itu sistem ventilasi tambang? Sistem ventilasi tambang merupakan sebuah sistem yang mengatur keluar masuknya udara pada tambang bawah tanah. Nah, udara ini akan memasok udara yang diperlukan untuk pekerja dan alat-alat yang berada di bawah tanah. Sebelumnya, kita perlu mencari tahu apa abstraksi dari sistem ini. Di sini kami telah menemukan 8 abstraksi yang ada pada sistem ventilasi pada tambang. Yang pertama yaitu monitoring aliran udara, di mana kita memberikan input keluar masuknya udara. Kemudian ada analisis kualitas udara dan gas. Nah, di sini kami memberikan sebuah data yang mana ada udara apa saja yang terkandung pada area tersebut. Kemudian ada sistem peringatan yang memberikan peringatan ketika batas atau ambang dari gas yang berbahaya itu telah terlampaui. Kemudian ada optimasi kontrol kipas yang mengatur kecepatan dari kipas tersebut. Kemudian ada kalkulasi kebutuhan suplai daya yang mana kalkulasi ini dihitung dari RPM yang didapatkan pada kontrol kipas. Kemudian ada estimasi konsumsi energi yaitu batas energi yang bisa kita gunakan. Kemudian ada analisis biaya operasional, yaitu biaya yang didapatkan dari konsumsi energi yang digunakan untuk menggerakkan kipas. Dan yang terakhir ada dashboard integrasi real time, yaitu penyajian data yang telah kita dapatkan dalam pengoperasian sistem ventilasi tambang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi program, di mana pada kesempatan kali ini, dekomposisi program itu dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu ada input and monitoring, ada safety and decision, ada kalkulasi teknis, ekonomi dan energi, dan yang terakhir itu ada di laporan real time. Yang pertama itu ada di bagian input and monitoring. Jadi pada program kali ini, pengguna atau user itu akan disuruh untuk melakukan beberapa input. Pertama itu ada input produksi tambang per hari, jumlah alat diesel yang akan digunakan dalam operasionalnya, kemudian harga listrik kWh per hari, dan juga jam operasi yang dimana menyangkut alat diesel yang digunakan tersebut per harinya itu ada berapa jam digunakannya. Kemudian yang kedua itu pengguna atau user akan disuruh program untuk melakukan input dengan menekan enter agar sensor gas itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasinya. Untuk fungsi sensor gas ini kita akan menggunakan yang namanya import random, yang dimana membuat gas yang di-input atau yang terdapat dalam satu kali running program itu tuh dipilih secara random oleh program tersebut, oleh sistem tersebut. Mulai dari gas-gas yang sudah ada, data-data yang telah disimpan sebelumnya, mulai dari nama gasnya, terus kadarnya berapa, batas amannya berapa, dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedua itu ada di bagian safety and decision. Untuk bagian safety and decision ini itu digunakan untuk yang namanya prediksi bahaya. Fungsi ini akan membandingkan kadar gas dengan batas warning dan juga danger sesuai dengan standar dan juga data yang telah disimpan sebelumnya dari masing-masing gas juga. Hal ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah kondisi kerja itu sudah aman, apakah perlu waspada, atau gas yang masuk atau terdeteksi dalam ventilasi tambang bawah tanah ini itu berbahaya atau enggak. Yang kedua itu ada sistem alarm yang dibagi menjadi 3. Pertama itu alarm merah atau danger, alarm kuning atau warning, dan alarm normal. Untuk yang normal ini sebenarnya tidak ada bunyi apapun, jadi yang berbunyi itu hanya di alarm danger atau alarm merah, itu bunyinya panjang. Kemudian yang kedua itu ada di alarm kuning, itu bunyinya pendek. Untuk sistem alarm ini itu menggunakan if else elif, fungsi if else elif, di mana ketika gas yang terdeteksi dalam ventilasi tambang bawah tanah itu melebihi kadar gasnya itu melebihi batas aman atau ambang, itu akan menghasilkan output sesuai dengan alarm merah atau alarm kuning. Kemudian selanjutnya itu ada di bagian kalkulasi teknis, di mana pada bagian ini itu program akan melakukan perhitungan operasi matematika. Yang pertama itu akan menghitung ventilasi, kebutuhan ventilasi, di mana rumusnya itu menggunakan Q sama dengan 0,1 dikali produksi ditambah 0,05 dikali jumlah alat diesel, di mana untuk koefisien 0,1 dan juga 0,05 ini merupakan koefisien asumsi yang digunakan atau diasumsikan itu untuk memudahkan perhitungan, dan perhitungan yang dihasilkan itu tidak memiliki angka yang terlalu besar dan juga realistis. Kemudian itu ada perhitungan kontrol kipas juga, di mana hal ini itu ditentukan untuk berapa putaran kipas yang diperlukan supaya udara itu dapat sesuai dengan kebutuhan. Dengan rumusnya itu adalah RPM sama dengan 750 dikali Q per Q nominal. Kemudian untuk bagian yang ketiga itu ada di bagian energi dan ekonomi, di mana pada bagian ini juga program akan melakukan perhitungan operasi matematika, yaitu untuk perhitungan estimasi biaya dan juga energi yang dibutuhkan. Untuk
estimasi biaya itu akan bergantung dengan estimasi energi yang dibutuhkan dalam sekali pengoperasian sistem ventilasi tambang bawah tanah ini. Untuk fungsi estimasi energi ini, itu akan dilakukan perhitungan estimasi daya kipas berdasarkan tekanan, debit udara, dan juga efisiensi yang telah dihitung sebelumnya melalui input. Kemudian untuk yang estimasi biaya itu akan menghitung total biaya listrik harian berdasarkan daya kipas, harga listrik per kWh, dan juga jam operasional dalam sehari. Dan yang bagian terakhir itu adalah bagian laporan real time, di mana data-data yang telah diperoleh dari penginputan sebelumnya dan juga perhitungan-perhitungan sebelumnya itu akan dirangkum menjadi satu dalam laporan real time atau laporan akhir yang rapih, sehingga data-datanya itu dapat terlihat dengan jelas dan dapat dibaca serta dipahami dengan jelas. Terima kasih. Baik, masuk ke bagian pengenalan pola. Dalam program ini kami menemukan 3 pola utama, yakni pola percabangan, pola penginputan, dan pola urutan atau sequential execution. Dalam pola percabangan terdapat 3 sub, yakni sensor gas, parameter untuk oksigen, dan alarm. Dalam sensor gas, pola percabangan yang digunakan adalah if else if untuk mengecek kadar gas melalui sistem spin random. Jika gas yang didapati lebih dari ketentuan, maka kadar dari gas tersebut masuk kategori high, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya adalah parameter untuk oksigen. Pada program ini, pola percabangan if else if juga digunakan untuk pengecekan oksigen. Jika kadar oksigen yang ada kurang, akan muncul status bahwa kekurangan oksigen dan kritis. Sementara, jika kekurangan tetapi dengan ambang warning, akan muncul status oksigen menurun. Dan jika selain itu, maka normal. Selanjutnya adalah alarm. Dalam sistem ventilasi di bawah tanah, juga menggunakan pola percabangan, tetapi hanya menggunakan pola percabangan if else if. Begitu pula dengan alarm. Jika level dari suatu gas random yang dipilih sama dengan danger, maka akan muncul pemberitahuan bahwa harus segera evakuasi. Jika sama dengan warning, maka akan muncul pemberitahuan untuk meningkatkan ventilasi. Jika selain itu, maka normal. Selanjutnya adalah pola penginputan. Dalam program ini terdapat 4 inputan, yakni input produksi tambang, input jumlah alat, dan input harga listrik serta jam operasional. Untuk produksi tambang dan jumlah alat, tujuannya adalah sama untuk data penggunaan perhitungan ventilasi. Sementara inputan harga listrik dan jam operasional untuk penghitungan biaya estimasi. Selanjutnya adalah pola urutan. Program dijalankan secara berurutan. Pertama adalah menerima input jumlah produksi tambang perharinya, kedua jumlah alat diesel yang dipakai, ketiga input harga listrik per kilowatt hour-nya, keempat adalah input jam operasional perharinya. Setelah menerima keempat inputan tersebut, program akan meminta input enter sebagai respon untuk memulai pemilihan acak gas jenis gas serta rentang gas yang dipilih. Selanjutnya adalah program melakukan perhitungan dan pemilihan acak. Terakhir, program akan menampilkan hasil dari sensor gas, status gas, sistem alat, kebutuhan ventilasi, kontrol kipas, sistem energi, biaya operasional, dan gas yang dipilih random beserta data dan pelengkapnya. Selanjutnya adalah masuk ke bagian algoritma. Dalam program ini kami mendapatkan membagi 3 fase utama, yakni inisialisasi input, kedua adalah pemantauan dan prediksi bahaya, ketiga adalah inisialisasi input, inisialisasi dan output. Maaf. Dalam inisialisasi dan input, program ini menggunakan input gas sebagai untuk mensimulasikan pemecahan gas secara acak. Hal ini sesuai dengan fungsi sensor gas pada sistem ventilasi tambang bawah tanah real life. Variabel jenis gas berguna untuk menyimpan beberapa data gas yang konstan seperti CH4, CO, H2S, dan O2. Dan di samping itu, kami juga menyediakan data utama, data konstan, yakni rentang gas yang normal dan berbahaya. Selanjutnya adalah input dan deteksi gas yang masuk menggunakan sistem sensor gas. Input user yang tadi kami sebutkan, yakni 4, yakni produksi tambang perharinya, jumlah alat diesel yang dipakai, harga listrik per kilowatt hour-nya, dan jam operasional akan digunakan. Nah, inputan tersebut akan digunakan untuk mendeteksi gas yang masuk menggunakan sistem sensor gas. Program akan meminta pengguna untuk melakukan input dengan menekan tombol enter agar program dapat melakukan random spin mengenai gas yang masuk ke dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah. Program juga akan mendeteksi gas apa yang masuk ke dalam sistem ventilasi, serta memunculkan jenis gas dan kadarnya selayaknya sensor gas dalam sistem ventilasi dunia nyata. Jika gas yang memasuki sistem ventilasi adalah gas normal, maka outputnya adalah gas terdeteksi normal setelah kadar 20,9. Sedangkan jika gas yang masuk ke dalam sistem ventilasi bukan gas normal, maka gas yang terdeteksi akan menyesuaikan nama gas dan kadar gas berdasarkan data yang disimpan pada fase yang pertama. Selanjutnya adalah memprediksi bahaya dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah. Nah, prediksi ini akan menggunakan percabangan if else if sebagai parameter untuk gas oksigen maupun gas berbahaya lainnya.
Pada deteksi gas O2 berfungsi untuk menentukan apakah kadar oksigen yang terdeteksi dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah dalam batas aman atau mulai menurun ataupun kekurangan oksigen. Pada gas berbahaya lain, penggunaan if-else-if berfungsi sebagai parameter apakah kadar gas yang terdeteksi dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah dalam keadaan normal, mulai meningkat atau melebihi batas amannya. Selanjutnya adalah kondisi bahaya atau darurat sistem alarm. Sistem alarm akan berfungsi ketika gas mencapai batas yang memunculkan output danger. Maka dari itu, sistem menampilkan pesan alarm sebagai tanda kondisi bahaya dan membunyikan alarm dengan nada panjang sebagai instruksi evakuasi. Jika level adalah warning, sistem akan memunculkan alarm kuning yang menandakan adanya kenaikan kadar gas. Sementara itu, pada kondisi normal, program hanya akan menampilkan output status normal dan tidak membunyikan alarm. Begitu pula dengan perhitungan sistem alarm. Selanjutnya adalah inisialisasi dan input. Dalam fase ini akan dilakukan perhitungan kebutuhan ventilasi, kontrol RPM kipas, estimasi energi kipas, estimasi biaya operasional, dan terakhir adalah laporan akhir. Perhitungan RPM yang digunakan adalah dengan rumus 750 dikali Q. Q adalah perhitungan dari kebutuhan ventilasi, yakni 0,1 dikali produksi ditambah 0,05 dikali jumlah alat diesel. Perhitungan Q ini akan digunakan terus-menerus, baik menggunakan RPM, energi kipas, dan perhitungan biaya operasional. Dalam perhitungan biaya operasional, menggunakan rumus power dikali harga dikali jam dengan power sudah menggunakan perhitungan rumus Q. Selanjutnya adalah rangkuman atau laporan akhir data yang diperoleh dari menjalankan program. Setelah mencapai perhitungan yang didapatkan, maka akan muncul nilai-nilai yang didapatkan. Nah, nilai-nilai yang didapat ini akan dimunculkan di bagian akhir. Nah, mungkin cukup sekian dari bagian algoritma dan pengenalan pola. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari pemrograman ventilasi tambang. Pertama, kami menginput produksi alat, harga listrik, dan juga jam operasi dari ventilasi tambang tersebut. Selanjutnya, kami mendeteksi dari gas, di mana kami mendeteksi kadar dari gas tersebut dan memilih secara acak gasnya, yaitu ada CH4, CO, H2S, dan juga O2. Selanjutnya, decision, apakah kadar gas tersebut normal atau tidak. Jika kadar tersebut normal, maka kadar tersebut berada di angka 20,9. Dan jika normal, flowchartnya bisa langsung menghitung ke debit udara. Nah, jika kadar gasnya tidak normal, maka pilih range gasnya, dan kita hitung kadar gas random. Nah, karena kadar gasnya tidak normal, maka ada prediksi bahaya. Selanjutnya, apakah kadar dari gas tersebut danger? Nah, jika danger, maka akan ada status danger dan pengaktifan alarm berwarna merah. Nah, jika tidak danger, maka apakah kadarnya warning? Jika warning, maka terdapat status warning dan pengaktifan alarm kuning. Nah, dari pengaktifan alarm kuning dan juga alarm merah ini, maka ventilasi tambang tersebut langsung selesai. Selanjutnya, jika tidak kadar warning, maka berarti kadar gas tersebut sudah normal. Nah, jika sudah normal atau berada di angka 20,9, maka bisa langsung menghitung debit udara. Setelah menghitung debit udara, maka menentukan kecepatan kipas dalam satuan RPM, lalu menghitung daya listrik atau power. Nah, setelah selesai menghitung, maka akan ada pencetakan laporan secara lengkap dan selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan pemrograman dari ventilasi tambang ini melalui VS Code. Nah, pertama kita input terlebih dahulu jumlah produksi tambang per hari, jumlah alat diesel, harga listrik, dan juga jam operasional per hari. Nah, selanjutnya jika terdapat indikasi gas berbahaya, maka outputnya akan mengeluarkan alarm dan status gas akan menunjukkan danger. Nah, untuk selanjutnya kami mencoba lagi dengan output yang dihasilkan adalah gas warning. Untuk gas warning sendiri itu juga menghasilkan alarm yang berbunyi sebagai tanda adanya indikasi bahaya. Nah, selain status gas, di situ juga ada paparan data dari input yang sudah kita berikan. Nah, yang terakhir, kami mencoba menginput data yang menghasilkan output bahwa kondisi status gas tersebut adalah normal. Oke, sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.